Sebelumnya saya sudah upload video tentang profesi di industri keuangan. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di komentar. Saya akan jawab salah satu pertanyaan dari Aisyah Maliha. Izin bertanya, untuk jenjang berikutnya perbedaan jurusan akuntansi dan jurusan pendidikan akuntansi ya. Terus prosesnya seperti apa? Terima kasih ya ini. Oke, saya akan coba bahas sedikit tentang ini karena kebetulan saya juga seorang lulusan sarjana akuntansi dan sekarang bekerja di dunia pendidikan. Ini ya, kita akan coba bahas sedikit tentang ini. Jadi gini. Memang sebagai seorang yang tertarik di dunia accounting, kita bisa mengambil beberapa jenis pekerjaan ya. Kalau yang sebelumnya saya menjelaskan di sisi akuntan sekali gitu, di sisi akuntansi tidak membahas tentang pendidikan. Tapi ternyata memang di Indonesia sendiri jurusan akuntansi itu memang ada juga yang disebut, misalnya seperti ini saya gunakan istilah akuntansi murni gitu ya, atau sarjana akuntansi murni lah katakan begitu. Dan juga ada pendidikan akuntansi gitu ya. Nah, ini memang kalau dari kata-kata ininya perbedaan yang krusialnya di sini nih, di kata pendidikannya. Memang banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Salah satunya adalah di pertama di jurusannya dulu lah, jurusan gitu ya, di jurusan di kampusnya dulu nih. Nah, biasanya kalau jurusan ini yang akuntansi saja, yang jadi sarjana akuntansi pada akhirnya ini ada di bawah fakultas ekonomi, biasanya fakultas ekonomi atau bisnis, fakultas ekonomi atau fakultas ekonomi dan bisnis, biasanya gitu. Di situ lah, di kampus-kampus itu mungkin namanya sedikit berbeda setiap kampus, tapi yang jelas pada umumnya dia masuk di fakultas ekonomi kalau yang akuntansi murni. Nah, kalau yang akuntansi yang pendidikan akuntansi dia akan masuk di keguruan, fakultas keguruan, dan misalnya di FKIP, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, jadi beda sekali ya, fakultasnya, walaupun sama-sama ada akuntansinya, tapi kalau ini titik tekannya di pendidikannya, kalau ini di akuntansinya, sehingga di sini pun, di jurusannya pun ketika di kampus dia fakultasnya akan berbeda. Kalau ini di bawah FE atau FEB, kalau ini biasanya di bawah FKIP. Itu satu perbedaannya di sisi jurusannya. Nah, kemudian selanjutnya di sisi mata kuliahnya misalnya gitu ya, di sisi matkulnya gitu. Nah, di pendidikan akuntansi itu pasti akan mempelajari tentang teori pendidikan gitu ya, atau sering juga disebut istilahnya pedagogik gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan cara mendidik, metode mendidik, pengembangan kurikulum dan seterusnya, itunya yang terkait dengan pendidikan gitu. Nah, sementara kalau di akuntansi murni dia nggak ada belajar itu. Hanya saja biasanya di mapel-mapel yang berhubungan dengan akuntansi dan bisnis, di sini lebih luas. Terutama di sisi prakteknya. Kalau di sini di pendidikan akuntansi dia akan ada praktek-praktik mengajar gitu ya, praktik mengajar gitu. Kalau di sini ya jelas nggak ada. Di sini praktek-prakteknya akan berhubungan dengan bagaimana pengelolaan atau penerapan akuntansi
penerapan akuntansi di perusahaan gitu. Nah, jadi nanti akan berbeda juga praktek-praktek kurang lebih seperti inilah. Kalau yang dasar-dasarnya akan sama, akuntansi dasar, kemudian akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan seperti itunya. Saya asumsikan sama ya, walaupun saya sendiri adalah jurusan di sini, jurusan pendidikan, bukan pendidikan, saya jurusan akuntansi. Tapi yang jelas berdasarkan pengalaman saya saat ini mengajar pun dari rekan-rekan saya yang dulunya pendidikan akuntansi seperti itu. Jadi kebanyakan di sini di teori-teori pendidikan dan praktek-praktek mengajarnya tuh lebih banyak gitu ya. Itu yang kedua dari perbedaan mata kuliah. Kemudian yang ketiga dari sisi gelar. Dari sisi gelar, nah ini dia. Gelar kalau yang jurusan pendidikan akuntansi gelarnya nanti dia akan SPD, sarjana pendidikan. Tapi kalau di jurusan akuntansi murni dia akan bergelarnya SE, sarjana ekonomi. Nah, gitu. Ini beda sekali ya antara SE, sarjana ekonomi, dan sarjana pendidikan. Jadi di sisi gelar pun terjadi perbedaan. Maka ini yang akan menentukan jenjang karir seterusnya ke depannya seperti apa. Nah, gitu. Itu di sisi gelar. Nah, selanjutnya di sisi peluang kerja. Ini yang mungkin menjadi banyak pertanyaan ya. Bagus yang mana nih peluang kerja gitu ya. Di sisi peluang kerja, nah kalau yang pendidikan akuntansi ini sudah pasti prospeknya bisa jadi guru atau pendidik. Nah sekarang ini peraturan sekarang terupdate ya, tahun 2021. Kalau Anda ingin menjadi guru, secara tidak langsung Anda wajib ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi. Yang pertama, Anda harus SPD tadi. Nah, itu kan. Yang kedua, setidaknya kalau Anda bukan SPD, misalnya SE atau sarjana akuntansi murni gitu ya, Anda harus sudah punya sertifikasi guru. Nah, ini yang sekarang terupdate ya. Kalau Anda ingin jadi guru pegawai negeri ya. Nah, ini peraturan ini tahun kalau tidak salah dimulai dari tahun kemarin. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya SE ini dia bisa ikut seleksi menjadi PNS guru asalkan lulus 2 tahap seleksi. Yang pertama tahap SKD gitu ya. Kalau jadi PNS nih, ini kalau mau jadi PNS, kalau dulu ya, asal kamu lulus SKD dan SKB, walaupun Anda sebagai sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi tanpa sertifikasi peguru, Anda bisa jadi PNS. Ini dulu ya. Nah, kebetulan dulu peraturannya masih seperti ini, maka saya walaupun sarjana akuntansi tetap bisa ikut seleksi ini. Karena dulu belum ada persyaratan harus SPD atau sertifikasi guru. Nah, ini dulu seperti ini. Nah, kalau sekarang Anda kalau hanya punya gelar SE atau akuntansi murni, ingin melamar menjadi guru PNS guru ya, maka Anda harus memiliki ini atau ini. Dan nah, ini ceritanya lain nih. Jadi Anda harus ikut lagi pendidikan gitu ya, sebagai guru. Nah, ini yang sekarang. Maka kalau misalnya Anda memang cenderung menjadi pengajar atau pendidik, pengajar akuntansi atau guru akuntansi, maka saya sarankan Anda masuk ke sini, pendidikan akuntansi. Kalau Anda memang bermaksud jadi guru, karena sekarang Anda tidak punya background ini pendidikan guru, Anda akan sulit menjadi seorang guru PNS akuntansi. Jadi gitu sekarang ya. Maka di sini kita tidak bicara prospeknya yang mana lebih baik gitu. Ini akan kembali ke minat Anda sendiri. Apakah Anda berminat menjadi guru, maka Anda harus masuk pendidikan akuntansi gitu. Berbeda kalau dulu. Saya tidak tahu kedepannya seperti apa peraturannya. Yang jelas dulu saya belum ada peraturan semacam ini, sehingga walaupun saya seorang lulusan sarjana akuntansi, ketika misalnya lulus tes ini, maka saya bisa ikut ini. Saya bisa
menjadi guru PNS. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Syaratnya adalah satu harus SPD atau walaupun seorang sarjana akuntansi dia harus punya sertifikasi guru. Dan ini tidak sederhana ya. Jadi saya sarankan kalau Anda memang berniat menjadi seorang guru akuntansi, maka masuklah ke pendidikan akuntansi. Nah, kalau yang akuntansi murni seperti yang tadi itu, yang SE gelarnya itu, misalnya Anda memang tidak berminat menjadi guru, maka ambillah yang akuntansi murni. Kenapa? Karena dari SE ini Anda bisa melanjutkan ke pendidikan akuntansi, jadi SEAK. Nah, ini kalau tidak salah kurang lebih 6 bulan, sehingga Anda bisa melanjutkan karir di jenjang profesi akuntansi. Nah gitu, ini masuk ke video yang kemarin ya. Jadi kalau Anda memang berminat menjadi profesi akuntansi, misalnya kesananya menjadi auditor kah, jadi manajer keuangan kah, atau kerja di akuntan publik, atau kerja di perusahaan di bidang akuntansi, maka Anda harus masuk ke sini. Karena apa? Karena untuk mendapatkan predikat AK ini hanya bisa dari lulusan akuntansi, sarjana akuntansi. Anda gelarnya SPD tidak bisa ngambil ini gitu. Itu kekurangan dan kelebihannya ya. Jadi kalau Anda memang berminat jadi guru, silahkan Anda masuk ke pendidikan akuntansi, karena jenjang selanjutnya nanti Anda dapat sertifikasi guru, kemudian bisa ikut PNS sebagai seorang guru dan seterusnya. Tapi kalau Anda mau masuk ke jenjang profesi akuntansi seperti yang kemarin saya bicarakan, auditor kah dan lain-lain kah, maka Anda harus masuk ke sini. Nah, jadi ini bukan masalah prospek ke depan ya, tapi memang masalah minat saja Anda di minatnya di mana. Urusan prospek memang dua-duanya punya kans masing-masing. Kalau Anda ingin memilih bekerja di swasta, tentu saja Anda harus profesional dan harus skill Anda cukup, maka Anda bisa masuk ke situ dengan peluang-peluang yang lain. Tapi kalau Anda mau jadi seorang guru, jadi seorang PNS, maka ikut yang tadi. Gitu. Nah, ini mungkin bisa membantu Anda menjadi pertimbangan memilih. Jadi yang pertama, jangan dulu lihat prospeknya, lihat dulu Anda minatnya kemana, apakah jadi pendidik atau jadi seorang pegawai swasta yang di jenjang profesi akuntansi. Kalau Anda menjadi seorang pendidik, maka masuklah tadi ke pendidikan akuntansi, karena sekarang konsentrasinya sudah mulai jelas, peraturannya mendukung sekali. Kalau Anda tidak berminat menjadi pengajar, maka masuklah ke akuntansi murni atau sarjana akuntansi saja. Ini nanti akan punya SPD, ini nanti akan punya SE. Ini beda sekali prospek ke depannya, seperti itu. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.